Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafna bizilli syahri Ramadan alladzi unzilat fihil malaikatu warruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara kegiatan kultum Pesantren Kilat Ramadan SDN 006 Buah Batu tahun 2022. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan ibadah dan kita semua ya tentunya, termasuk ibu. Kita semua dapat melaksanakan ibadah saum pada bulan ini dengan baik, dengan khusyuk karena Allah Ta'ala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, untuk materi kultum hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Mengapa kita harus belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Karena mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu hukumnya wajib. Apa hukumnya? Hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena ini merupakan bagian dari ilmu tauhid, mengesahkan Allah, ya. Nah, siapa yang tahu ada berapa jumlah sifat yang wajib bagi Allah? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ada 20. Allah ini memiliki sifat yang wajibnya 20, yang mustahilnya juga 20, dan yang jaiznya adalah 1. Jadi jumlahnya 41. Adapun sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Dan sifat yang mustahilnya juga ada 4. Serta yang jaiznya ada 1. Sehingga jumlahnya sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah ditambah dengan sifat yang wajib bagi Rasul dan mustahil bagi Rasul, serta sifat yang jaiz bagi Rasul, semuanya berjumlah berapa? Ayo. Tadi kan sifat wajib bagi Allah 20. Yang mustahilnya 20. Kemudian yang jaiznya 1. Yang sifat wajib bagi Rasul 4. Sifat mustahilnya ada 4 dan yang jaiznya ada 1. Jadi berjumlah berapa? 50. Nah, sekarang karena waktu mungkin yang terbatas, jadi kita hanya akan belajar dulu sifat yang wajib bagi Allah yang 20 itu ya. Tentu kalian sudah ada yang hafal. Mungkin kalian belajar di masjid atau di madrasah. Ayo, siapa yang tahu, yang sudah hafal sifat yang wajib bagi Allah? Ayo kita hafalkan dengan nyanyian ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, kalian kan sudah tahu ya? Pernah dengar? Pasti kalian sudah sering mendengarnya, apalagi yang suka mengaji. Nah, sekarang kita artikan satu persatu. Wujud artinya Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, bagaimana ada kita semuanya? Bagaimana ada alam beserta isinya? Adanya kita semua, adanya alam ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, yaitu memiliki sifat wujud. Kemudian kidam. Kidam artinya terdahulu. Allah itu terdahulu. Tidak ada yang mendahulinya ya. Sebelum alam ini ada, Allah ada. Sebelum Allah menciptakan kita semua, Allah ada. Berarti menunjukkan Allah Maha terdahulu. Kemudian bako. Bako itu artinya apa? Kekal ya. Berarti Allah itu tidak kena dengan namanya rusak atau berakhir. Allah itu Maha kekal. Beda dengan kita manusia. Kalau manusia itu pasti akan mati, akan rusak. Semua yang ada di bumi ini semuanya itu kena dengan rusak. Tapi Allah itu tidak. Allah itu mustahil ya, mustahil rusak, mustahil berakhir. Tapi Allah itu Maha kekal. Maha apa? Maha kekal itu arti dari sifat bako. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyamainya ya. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Jadi berbeda dalam bentuk dan rupa, tidak ada yang sama dengan Allah Tuhan kita. Jangan pernah kita memikirkan bagaimana bentuk Allah, tidak boleh ya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadisi. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu berdiri dengan sendirinya ya. Artinya tidak ada yang menciptakan, berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyat. Artinya wahdaniyat itu Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, hanya satu-satunya Tuhan. Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa, hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Kalau Allah lebih dari satu, tentu bumi ini akan hancur. Karena setiap Tuhan itu pasti akan menginginkan keinginan yang berbeda. Namun Allah itu
hanya satu. Kalian harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa Wahdaniyat. Yang ketujuh, Kudrot. Kudrot artinya Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah menurunkan hujan, menjadikan siang dan malam itu karena kuasanya Allah. Kemudian yang kedelapan, Irodat. Allah itu Maha berkehendak. Irodat artinya Allah Maha berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berkata jadilah, maka akan jadi. Yang kesembilan adalah ilmu. Artinya Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui apapun yang ada di bumi ini, walaupun bersembunyi dari manapun, Allah Maha mengetahui. Dan Allah lah pemilik ilmu pengetahuan. Karena Allah memiliki sifat ilmu. Yang ke-10, Hayyan atau hayat. Artinya Allah Maha hidup. Allah itu tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati karena memiliki sifat hayat atau hayyan. Artinya Allah Maha hidup. Kemudian sama yang ke-11, artinya Allah Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar. Basor yang ke-12, Basor artinya Allah Maha melihat. Maha melihat apapun yang benda yang kecil sekalipun, Allah itu Maha melihat. Kemudian Kalam. Kalam itu artinya Allah Maha berfirman, Maha berbicara. Allah itu tidak bisu, ya. Tidak gagu, tidak bisu. Allah itu Maha berbicara atau berfirman. Kemudian basal kalam qadiron, kaunu qadiron artinya Allah itu yang Maha kuasa. Kemudian muridan, Allah yang Maha berkehendak. Aliman, Allah yang Maha mengetahui. Hayyan artinya Allah yang Maha hidup. Kemudian samian, Allah yang Maha mendengar. Basiron artinya Allah yang Maha melihat. Kaliman artinya mutakaliman. Mutakaliman artinya Allah Maha berbicara atau Maha berfirman. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Nanti kalian hafalkan ya. Tadi yang Ibu jelaskan kalian catat. Kalian bisa diputar lagi kalau misalnya ketinggalan, bisa diputar lagi videonya. Kemudian kalian catat ya dengan baik, karena nanti di akhir kegiatan pesantren kilat ini akan ada evaluasi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya tetap mendapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.